ada yang mulai bekerja kah? Ya nunggu aja Bu. Jadi penulisan untuk penambahan Zoom Bapak Ibu. Recording in progress. Selamat siang Bapak Ibu. Nih, untuk Pak Muhammad Jadid ya, bisa pindah ke main session dulu Pak ya. Gimana Pak? Bisa pindah ke main session dulu Pak ya. Ini bagaimana ini Pak? Kan ada tombol lip room di bawah itu Pak, di bawah kanan. Nanti pilih yang lip breakout room, jangan lip meeting Pak ya. Lip breakout room. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan dilanjutkan untuk berdiskusinya. Recording stopped. Itu lipnya kepencet ya? Recording in progress. Oke ya Bapak Ibu ya, waktunya yang diberikan berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya sampai jam 12 WITA ya Bapak ya. Yang mungkin yang dari Indonesia bagian Barat, waktunya sampai jam 11 WIB ya, berarti. Yang waktu Indonesia bagian Timur berarti sampai jam 1. Nanti setelah itu Bapak Ibu, setelah sudah sampai waktunya, nanti Bapak Ibu kembali lagi ke main session Bapak Ibu ya. Nanti ditunggu oleh pemateri untuk mempresentasikan tugas-tugas yang sudah diselesaikan ya. Itu aja untuk informasinya. Mungkin tadi pemateri lupa memberikan arahan seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu dilanjutkan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Recording stopped. Gimana? Ada yang paham apa yang harus dikerjakan? Karena saat buka modul itu ada beberapa pertanyaan. Coba Bapak Ibu dicek. Itu sekolahku yang damai Pak ya? Yang PDF-nya di topik 5 kalau nggak salah. Tadi kan itu kita katanya bagian yang dibahas. Coba di sharein Pak Dalbo. Ini ya.
Nah, ini juga saya kurang paham apakah ini yang kita buat jawabannya atau ada topik lain lagi yang perlu dibahas. Sepertinya itu Pak Daudi. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Nah, di sini nggak ada arahan detail kita harus buat apa, mungkin Bapak Ibu yang lain ada gini masukan. Kalau Bu Septi gimana pemahamannya? Jalan. Akhirnya saya muncul lagi. Monggo Bu Kadin dilanjut. Kayaknya situasi internet saya tidak mendukung nih. Jadi tolong digantikan dulu pos. Sufit, monggo Pak Sufit Mulyana. Atau disepakati dulu aja ya, apa kira-kira yang mau dibuat ini ya? Masalahnya tugasnya nggak tahu apa yang pasti, Pak.
Bang Ya, Bang. tadi kan ini dulu Pak Dagu mungkin bisa di-share dulu apa yang kita akan presentasikan. Yang 3 tadi itu. Kita ulang ya, bahas satu-satu coba. Ini pertama, di soal pertama menganalisis ancaman dan apa nih, kerentanan yang terjadi di sekolah. Itu kan enggak, maksudnya yang 3 presentasi yang harus dipresentasikan itu loh. Apa itu? Oh, yang Bu Dayu tadi ya? Yang Bu Dayu itu. Tapi Ya kita fokus di sana aja. Kalau misalnya nomor 1 itu kan ada capaian, berarti kita ikut atau nyari solusi dari pertanyaan yang sesuai yang di capaian pembelajarannya. Itu. gitu ya? Coba Bu Dayu yang share. Saya kan enggak punya apa yang. Oh iya, saya juga nggak ada. Bu Mbak Dayu, share Mbak Dayu. Halo Bu Dayu. Sabar Pak, sabar. Elaborasi itu apa ya? Bedanya sama kolaborasi itu apa? Kalau kolaborasi kan mungkin bisa jadi dilakukan di saat itu aja. Kalau kolaborasi itu misalkan kayak pahaman saya yang mungkin saya salah, mungkin bisa dikasih masukan. Jadi kalau kolaborasi itu dari yang sudah dilakukan tuh dilakukan terus menerus, jadi lebih kayak ada keajekan gitu. Jadi kalau disambungin sama CP-nya berarti sekolah yang damai, ya sekolah damai ya kita dengar. Sama CP-nya pembelajaran kita tadi apa gitu. Iya sih, kayak kan kalau nggak salah ada 5 di sana CP-nya. Jadi kalau di sana nanti kan hasil aktivitasnya yang diminta adalah hasil elaborasi capaian pembelajaran. Jadi setidaknya masing-masing guru itu kan di tiap sekolahnya punya apa namanya permasalahan
terkait dengan apa yang menjadi sekolah damai kayak gitu. Misalnya dari menganalisa apa saja ancaman dan kerentangan yang terjadi di sekolah. Jadi tiap sekolah itu kan kadang ada yang berbeda. Jadi nanti dibuat aja masing-masing guru kan satu atau kita buat 5 di sana bisa nentuin diambil kalau misalnya ada yang sama. Nah, berarti menuliskan nih teman-teman nulisin apa yang menjadi analisis ancaman bagi sekolah damai di sekolah masing-masing. Ini monggo apa ditulis di chat, nanti setelah itu dikumpulin gitu ke koordinator yang mempresentasikan. Nah, habis itu disesuaikan sama CP-nya kita. Gimana? Gitu tak? Salah saya. Kayaknya gitu, Bu. Apa kita mulai menuliskan ini analisis ancamannya di chat sekarang? Kita dibatasi sampai jam berapa sih? Jam 12. Iya. Berarti kan kurang sebentar lagi. Sekolah yang damai itu saya rasa tidak ada. Karena pasti ada siswa yang berulah tiap hari. Contohnya Mas Dila itu sendiri. Oh iya, jelas saya. Ya. Hampir tiap hari itu saya pasti ke BK. Menangani anak-anak yang spesial. Ya sekolah Nah, sudah mau ketemu dengan guru BK ya. cantik Pak guru BK. Ya itu maksudku. Bapak Ibu ada link kita disuruh download kalau tidak salah di panduan topik 5 di slide terakhir di situ. Itu seperti apa itu? Di aplikasi Pak, survei sekolah damai panduan topik 5, topik yang dibahas. Mana nih? Bentar Pak ya, saya coba share screen. Mana tuh? Enggak bisa Pak. Mana tadi? Oh ini. Nah Pak Sandra. Halaman 11 tuh ya. Nah ini, bukan ini kayak yang kita tulis, yang diketikkan terus ini yang dipresentasikan nanti atau bagaimana? Di bawahnya masih ada Pak Sandra tulisan. Nah, ini. Itu bagaimana nih? Itu di mana Bu? Filenya Bu? Di topik 5 Pak. Topik yang Di diberikan. link Pak Dila, Mas Dila. Link di bawah sekali itu ada link di itu bawah sekali. Oh mungkin ini sepertinya. Ya. Suruhannya itu kan diskusikan dengan sejawat Bapak Ibu. Sepertinya ini juga sih. Atau bisa nggak diketik langsung di sini? Kita sama-sama apa kira-kira seperti ini ancaman apa kira-kira langsung diketik. Saya. Bapaknya gimana Hanya caranya? bisa lihat aja, nggak bisa edit ya Pak. Hanya bisa lihat aja, nggak bisa edit. Dulu aja Pak. Iya, belum dapat aksesnya. Dulu aja download. Atau mungkin bisa ditulis Pak Sandra, nanti Pak Sandra juga presentasikan. Ya. Nggak bisa gitu Bu. Ada yang
Berarti ini kan sebenarnya kan analisis itu yang apa namanya berpotensi untuk apa tadi itu? Apa kata-katanya? Bentar. Ancaman ya, ancaman. Berarti kan itu analisis survei ancaman bagi sekolah untuk menciptakan sekolah damai. Udah ditulis di Excel itu. Sekolah damai itu udah asik. Ancaman kerentanan. Apa sih maksudnya? Ini Pak Sandra masih nge-lag ya? Pak Sandra. Iya Bu, ini berat Bu. Berat Bu, sinyalnya lagi down. Saya chat di grup ya, yang hasil download. Saya bantu edit. Kita udah disuruh lift. Ya waktunya. Kerjakan sambil jalan udah. Saya juga lagi buntu ini. Ini Bu, ini Bu. Ayo lihat. Jangan dulu, nunggu waktunya habis aja. Oh. Nggak apa-apa, 33 second. Udah berapa sih? Banyak. Weh, ngapain ini weh? Ini yang share screen Pak Putu Dalbo. Ketutupan Pak Putu Dalbo yang sebelah situ. Nggak bisa baca. Recording in progress. Baik Bapak Ibu ya, sesuai dengan arahan Bapak Kadek, Bapak Ibu sekarang semuanya diarahkan ke main session lagi nih. Adek. Untuk Pak Kadek persilakan waktunya. Peserta sudah kembali semuanya ke main session. Oke, terima kasih Pak Agung. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kurang lebih 30 menit ya. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mencoba menerapkan alur marka gitu. Apakah sudah selesai atau belum gitu. Tapi saya rasa sudah gitu, karena kalau dibahas secara singkat ya memang alur marka saya rasa 30 menit sudah bisa dilaksanakan dan selesai gitu tanpa melakukan permainan gitu. Karena di materi yang saya share, yang saya agihkan kepada Bapak Ibu itu kan bentuknya PDF gitu. Jadi saya rasa di sana tidak ada permainan. Aktivitasnya itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sesuai dengan situasi Bapak Ibu saja gitu. Jadi saya rasa 30 menit itu sudah cukup gitu. Dan ditambah juga
nanti hal-hal yang di-share, dipresentasikan adalah 3 hal itu saja. Jadi maknanya apa sebagai guru profesional gitu. Lalu 2 pertanyaan lainnya lagi gitu. Nah itu yang paling penting Bapak Ibu. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah menugaskan 1 atau 2 orang temannya untuk melakukan presentasi. Jadi sebentar lagi kita akan melakukan presentasi 4 kelompok. Singkat saja Bapak Ibu gitu. Selanjutnya baru dilaksanakan diskusi dan diakhiri dengan post-test nanti gitu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silahkan kelompok 1 bisa presentasi atau bisa langsung sharing saja. Kalau buat PowerPoint ya silahkan di share screen. Kalau misalkan tidak membuat PowerPoint, hanya menyampaikan 3 poin tadi, ya silahkan bisa disampaikan, lalu kita laksanakan diskusi. Silahkan, kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, kelompok 1 siapa dari PJOK yang akan mewakili? Ya, siap. Izin Pak Satya. Oke, terus Pak Nyoman. Mohon maaf Iki, mungkin ada beberapa yang tidak bagus nanti hasil diskusi bersama teman-teman Iki. Terus. Yang pertama, yang aturkan penganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Salam harmoni. Pertama-tama yang hormati Bapak Kade Satya Gita Rismawan selaku pemateri pada kesempatan hari ini. Yang kedua, Bapak I Gusti Agung selaku admin kelas dalam di hari ini beserta teman-teman dari kelas PJOK, seni rupa dan TKI yang banggakan, yang saya banggakan. Mohon izin untuk share screen apa yang sudah kami bahas tadi di PJOK. Mohon izin share screen. Mohon izin Pak Kade, dari pertama di sini kami dari kelas 002 Penjaskas akan membawakan materi tentang kebinekaan nasional. Dari pertanyaan pertama, hasil elaborasi capaian pembelajaran. Di sini dari pembahasan kelompok kami tadi di PJOK, kami dapat menyimpulkan, di sini saya dapat sampaikan bahwa kesimpulannya adalah keberagaman adalah banyaknya perbedaan warna yang ada. Perbedaan warna tersebut akan menjadi sebuah keindahan yang harmoni apabila satu sama lainnya saling melengkapi. Namun keberagaman menjadi sebuah konflik apabila kurangnya toleransi antara golongan, kelompok, ras, suku, dan budaya atau satu warna. Ini terkait dengan hasil elaborasi yang kita dapatkan dari hasil diskusi tadi. Yang kedua terkait dengan makna materi. Di sini dengan adanya keberagaman karakter suku dan budaya, peserta didik guru bisa menjadikan hal tersebut sebagai bahan belajar yang menarik bagi peserta didik. Artinya dari karakter peserta didik ini kita bisa sebagai guru nantinya sebagai bahan belajar atau bahan yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah program pembelajaran di kelas
Nah, karena untuk tahun-tahun ini dari kementerian sudah mulai mencanangkan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Di sana peserta didik dilihat dari potensinya yang ada dalam dirinya, bukan potensi yang ada di dalam guru, tetapi potensi yang ada dari peserta didik tersebut. Nah, dari karakter, baik dari suku, budaya, latar belakang sosial, emosi, dan lain-lainnya itu, guru dapat mengembangkan hal-hal yang bisa dipakai untuk dasar dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar. Itu yang dari makna materi. Untuk rencana penerapan, di sini hasil kelompok kami dapat menyimpulkan dua hal. Gitu. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai agama atau kepercayaan orang lain, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lainnya. Yang kedua, dalam pembelajaran, keberagaman peserta didik menjadi materi pemersatu dalam kegiatan belajar kelompok. Nah, di sini dapat saya intisarinya dapat saya sampaikan adalah dari kebinekaan ini dapat kita ambil yang namanya toleransi. Toleransi adalah suatu sikap atau saling menghormati antara sesama makhluk, baik dari segi suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, dari pembelajaran, dari keberagaman peserta didik itu dapat kita gunakan sebagai salah satu bahan atau materi yang kita dapat sampaikan di depan kelas, mungkin nanti dalam bentuk kelompok atau bentuk individu dalam pengembangan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Nah, segitu aja yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi dari kelompok PJOK kelas 002. Untuk itu yang kembalikan ke Bapak Kade. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Ya. Izin stop share. Oke, jadi kelompok Pak Nyoman ini membahas terkait dengan kebinekaan dalam skala nasional, gitu ya. Jadi temanya adalah negeri yang penuh dengan harmoni. Gitu. Nah, Indonesia itu kan beragam suku dan budaya, gitu ya. Kita meyakini secara resmi 6 agama, gitu, termasuk Konghucu juga ada di dalamnya. Gitu. Nah, tentunya sangat sulit sekali sebenarnya gitu ketika kita berpegang teguh terhadap penolakan terhadap keberagaman itu gitu. Dengan fakta yang ada di Indonesia bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman. Gitu. Sekian bahasa gitu, sekian budaya, adat gitu. Tetapi jika itu kita gunakan sebagai sebuah kelebihan dan kita kembangkan rasa unmute Pak Kade. Oh, enggak. Dari tadi ya Pak Nyomannya apa baru? Baru Pak. Baru Pak Kade. Nggih. Ya akan sangat sulit sekali gitu. Tidak akan ada habisnya jika kita memperdebatkan itu. Sejak dari dulu sampai dengan saat ini juga gitu. Masih saja ada beberapa oknum gitu yang memperdebatkan gitu. Nah, konsepnya kan adalah apa itu toleransi dan intoleransi dan juga radikalisme gitu. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan kebinekaan dalam skala nasional, berarti harus ada yang namanya toleransi gitu. Namun masih juga saat ini ada yang namanya intoleransi gitu dan juga radikalisme gitu.
Kalau toleransi kan sikap saling menghormati gitu ya, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya gitu, kebebasan berekspresi dan juga karakter manusia gitu. Kalau intoleransi itu berarti kan ya tindak kekerasan atas dasar diskriminasi. Ya mungkin ya terhadap suku, agama, ras gitu, dan juga antar golongan gitu atau sara yang ada di Indonesia gitu, yang merupakan segala bentuk perbedaan gitu, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada sara. Nah, kalau radikalisme berarti kan sikap atau tindakan yang menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan, kebangsaan. 4 pilar itu ada NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga UUD 1945. Gitu. Nah, itu konsepnya gitu. Nah, kalau toleransi di sekolah itu sebenarnya sudah terjadi hingga dari dulu sampai dengan sekarang gitu. Toleransi di pesantren misalnya juga gitu. Toleransi di masyarakat juga gitu, yang mencerminkan itu adalah Indonesia. Tidak hanya intoleransi saja yang ada di Indonesia, tetapi juga toleransi banyak gitu. Cuman ya belakangan ini gitu, menurut saya, kalau menurut pribadi saya, menurut hemat saya ya, media itu menggoreng berita intoleransi itu. Kalau kita bandingkan dengan toleransi yang sudah dilakukan di Indonesia, kan tidak mungkin ada negara Indonesia ini ketika tidak ada toleransi kan. Pasti setiap agama, keyakinan, kebudayaan itu akan saling memperdebatkan keyakinannya masing-masing. Sampai saat ini terbentuk dan masih berdirinya negara Indonesia karena toleransi yang kuat yang ada di Indonesia. Hanya saja kita melihat ada satu atau dua kasus intoleransi, kita anggap bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja gitu. Ya memang itu kalau ada hal-hal seperti itu gitu. Tetapi jika kita bandingkan dengan hal baik toleransi yang sudah dilakukan di Indonesia, mungkin ya tidak ada artinya hal-hal seperti itu. Hanya saja memang perlu ada tindakan khusus atau tindakan yang serius terkait dengan hal-hal tersebut. Itu ya. Nah, banyak sebenarnya praktik baik yang sudah ada di Indonesia gitu. Toleransi di masyarakat, toleransi di sekolah, toleransi di pesantren misalnya gitu. Banyak sekali gitu. Nah, tantangannya juga banyak Bapak Ibu gitu. Misalnya belakangan ini yang banyak mencuat itu kasusnya gitu. Kita tidak terkait hanya dengan ragam suku dan budaya dan juga agama saja Bapak Ibu ya gitu. Tetapi juga perbedaan terkait dengan misalnya dukungan dukungan terhadap klub sepak bola itu juga intoleransi. Kemarin di Malang itu ada hal seperti itu gitu. Beberapa supporter meninggal, ratusan malah gitu. Itu kan karena perbedaan. Dan beberapa kasus-kasus yang lainnya, ada pemuda yang meninggal dikeroyok oleh beberapa atau banyak supporter gitu kan sampai meninggal gitu. Itu kan karena memperdebatkan yang namanya perbedaan gitu. Dukungan saya kepada klub A, dukungan saya terhadap klub B gitu. Itu diperdebatkan tidak akan ada habisnya. Saya suka tempe, kamu suka tahu gitu misalnya. Kalau itu diperdebatkan terus, ya akan sangat sulit sekali gitu. Kenapa kita tidak mencoba untuk saling memahami gitu? Ya termasuk juga hal-hal lain gitu. Suicide bombing gitu. Terus banyak hal-hal radikal gitu yang terjadi di Indonesia gitu. Terus ya lack of empathy juga banyak. Termasuk poor critical thinking Bapak Ibu. Itu pemikiran yang sangat sempit sekali gitu, terhadap perbedaan-perbedaan itu. Ya banyak sebenarnya ada, tetapi tidak juga kita beranggapan bahwa Indonesia ini situasinya sangat buruk sekali, tidak. Banyak juga praktik-praktik baik toleransi yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Kuncinya adalah untuk
menjembatani kedua hal ini, toleransi dan intoleransi, adalah menjadi moderat gitu. Moderat kan kata dasarnya moderasi gitu. Atau moderasi kalau dalam hal ini moderasi beragama mungkin. Kalau moderasi beragama itu kan berarti cara beragama dengan jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi itu sendiri gitu. Jadi dengan moderasi beragama seseorang itu tidak akan ekstrim gitu dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Walaupun secara pribadi dia meyakini itu secara berlebihan, ya silahkan. Itu kita tidak bisa mencampuri itu. Tapi kalau sudah sampai merugikan orang lain, saya misalnya, saya agama Hindu gitu. Saya anggap agama saya ini agama yang paling benar gitu. Saya meyakini itu dalam diri saya. Tapi ketika saya menyatakan bahwa agama orang lain itu salah, ya saya menjadi orang yang salah juga. Gitu. Nah, orang yang mempraktekkan moderasi beragama adalah orang yang moderat. Gitu. Lalu samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Moderasi beragama dengan moderasi agama berbeda. Agama tidak perlu dimoderasi. Karena agama itu sendiri ya telah mengajarkan prinsip moderasi itu sendiri. Adanya keadilan dan juga keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, Bapak Ibu, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus dimoderasi. Itu. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Itu. Saya misalnya melakukan tindakan ekstrim lalu menganggap bahwa agama Hindu adalah agama yang ekstrim. Nope, salah, keliru. Seperti itu. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Gitu. Tapi tidak sedikit orang juga yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Gitu Bapak Ibu. Begitu. Nah, kalau di Indonesia kan ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita mengulas kebinekaan Indonesia, jadi kita tidak luput dari profil pelajar Pancasila. Gitu. Ada 6 indikator pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif, dan yang kelima adalah bergotong royong. Gitu. Oh, yang terakhir berkebinekaan global. Gitu. Mohon maaf Pak, boleh isi sebentar? Gimana? Kami mewakili teman-teman yang beragama Islam dan kita sekarang udah mulai masuk di jam Jumatan, Bapak. Oh, saya tidak ingat gitu. Silakan. Yang beragama Muslim, bagi yang mau menjalankan ibadah sholat Jumat, silakan meninggalkan room ini, Bapak. Tidak masalah, tidak perlu khawatir. Ya. Saya tidak gini. Ya, silakan. Mohon maaf saya lupa. Maaf Pak, silakan Bapak Ibu, selamat menjalankan ibadah salat Jumat. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya persingkat saja Bapak Ibu. Begitu gambaran terkait dengan kebinekaan dalam skala nasional. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2 yang mewakili dari TKI 001, TKI 001 dengan materi kebinekaan dalam skala personal. Silakan. Kita singkat saja nih Bapak Ibu. Mungkin presentasinya tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Baik, mohon izin Pak tadi Pak Satya ya. Oh, ada Pak Nyoman. Oh, ini teman saya ini kok. Baru lihat saya. Silakan Pak Nyoman. Ini juara kelas dulu ini. Enggak. Terima kasih Pak Satya. Mohon izin berbagi. Saya ditunjuk nih sama teman-teman untuk mewakili. Mohon izin Pak Lukman. Kayaknya ada gangguan ya Pak Lukman ya. Saya langsung aja ya Pak Lukman ya. Karena kami di kelompok 2 Pak Satya melakukan kolaborasi yang sangat luar biasa. Saya singkat aja, izinkan saya mengawali dengan selamat siang dan salam harmonis untuk kita bersama. Yang terhormat Pak Satya selaku pembimbing dan teman-teman yang lainnya, mohon izin saya share screen untuk mempersingkat waktu ya.
Ya, baik, di sini luar biasa kolaborasi kami. Inga bisa menyelesaikan dengan konsep ruang kolaborasi di Kampa ya. Tadi cukup luar biasa kita coba membahas dari topik 2, yaitu tentang kebinekaan dalam skala personal, yaitu damai mulai dari diri. Nah, di sini Pak Satya dan teman-teman yang lainnya, kami berusaha menyimpulkan atau menyelesaikan dari tugas yang diberikan, yaitu hasil elaborasi capaian pembelajaran. Nah, di mana diarahkan penyelesaian topik tersebut, yaitu kita menguasai yang pertama, memahami konsep tentang ragam identitas diri, yang kedua, mampu memberikan contoh sikap polasase pada diri sendiri. Nah, dari aktivitas alur marka tadi, kami sudah berusaha mempresentasikan apa topik yang diselesaikan tadi, di mana kami mendapat elaborasi pemahaman atau poin-poin dari materi tersebut, yaitu yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Nah, seperti dari materi atau topik yang kita lihat di sana, baik itu dari suku, agama, atau bahkan lulusan SMA, SMK. Nah, di sana kelihatan sekali mereka ketika bertemu di lingkungan yang berbeda. Akhirnya mereka mencari identitas-identitas yang sama, bahkan dari berbagai identitas tersebut akhirnya bisa bertemu identitas yang sangat tinggi itu, yaitu insan Tuhan ya, sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, berikutnya yang kedua, identitas penting untuk masing-masing pribadi. Berikutnya, gunakan standar diri sendiri, di mana kita harus membuka identitas dan kapan kita menyembunyikan identitas. Nah, dari alur marka tadi, ada contoh video yang menyembunyikan identitasnya dan memaksakan identitas yang bukan dari dirinya. Contohnya, menganggap dirinya kaya, tapi akhirnya orang menelusuri identitasnya dan membuat dirinya minder dan lain sebagainya. Nah, itulah sangat penting sekali kita mempunyai standar identitas diri sendiri tanpa menutupi identitas utama kita. Berikutnya, dalam identitas wajar berbeda, perlu cara pandang yang benar dalam identitas. Cari persamaan, jangan cari perbedaan, karena pada dasarnya semua punya identitas yang sama, ialah insan Tuhan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kami juga sudah mampu menonton video tadi, walaupun Pak Satya menyatakan berupa PDF, tapi kami coba mengcopy linknya ke link YouTube ya di web. Nah, makna materi bagi guru profesional. Nah, di sini teman-teman juga berkolaborasi tadi, baik itu melalui kolom chat, menulisnya, dan kami simpulkan bahwa yang pertama, bahwa peserta didik kita beragam identitas diri dan bisa menyikapi keberagaman tersebut pada proses pembelajaran, juga memberikan pemahaman bagi peserta didik tentang keberagaman identitas diri dan menanamkan rasa percaya diri peserta didik dengan identitasnya dirinya. Nah, berikutnya yang kedua, sebagai pendidik kita harus sadar bahwa setiap peserta didik yang kita ajar memiliki perbedaan karakter, budaya, minat, dan bakat. Jadi kita tidak memaksakan untuk menyamakan peserta didik satu yang lainnya, tetapi kita sebagai pendidik harus menjadi fasilitator, penengah, memotivasi peserta didik, dan mengembangkan kelebihan setiap individu peserta didik agar peserta didik mendapat kepercayaan dirinya sehingga dapat berpendapat dan lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, memiliki rasa tenggang rasa antara banyak orang dari berbagai identitas yang ada. Nah, inilah salah satu poin berikutnya, kita selaku guru profesional, gimana perbedaan identitas, baik itu dari segi kemampuan siswa. Nah, disinilah proses pembelajaran berdiferensiasi dari seorang guru itu sangat diperlukan, tidak mengelompokkan satu siswa yang pintar dan lain sebagainya, tapi gimana guru profesional itu mampu mengayomi semua anak didiknya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, adapun rencana penerapan kita di sini salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini juga kita menanamkan pada siswa bahwa setiap anak itu istimewa, nah unik. Jadi kita tidak lagi mengatakan anak itu bodoh, pintar, tapi gimana kita meyakini bahwa semua anak itu mempunyai identitas yang unik, yang mampu tumbuh kembang tanpa adanya intervensi. Berikutnya caranya itu berikan apresiasi atau reward terkait pencapaiannya. Yang ketiga, berikan kepercayaan, berikan afirmasi positif setiap hari, berikan motivasi agar selalu percaya diri dengan identitas yang dimiliki. Yang terakhir, berikan pemahaman kepada siswa bahwa kita harus siap belajar beradaptasi dengan teman yang berbeda latar belakang. Nah, inilah salah satu wawasan kebinekaan global ini mengajarkan kita bahwa dengan kita membuka pemikiran bahwa begitu luasnya banyaknya identitas yang beragam, tapi ini menjadi sebuah cerita, kita rayakan keragaman
keberagaman ini bisa mempersatukan kita. Demikian Pak Satya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Ya, syukurnya saya taunya Pak Nyoman udah di belakangan ya. Kalau di awal-awal mungkin saya canggung juga karena ini suku saya Bapak Ibu. Oke, terima kasih kelompok 2 dari TKI 001 ya, diwakili oleh Pak Nyoman tadi. Ya, seperti yang sudah diulas tadi, ya kalau kita berbicara kebinekaan dalam skala personal, kita melihat diri kita gitu. Di dalam diri kita ini tentunya ada banyak karakter, kepribadian gitu, dan segala hal yang ada dalam diri kita gitu. Dan setiap orang itu punya banyak identitas seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi. Nah, konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi manusia yang kembar saja, orang yang kembar saja memiliki karakter yang tidak serupa. Gitu. Memiliki, mungkin mirip, gitu, tapi tidak serupa Bapak Ibu. Gitu. Memiliki perbedaan. Jadi kita harus menyadari yang namanya individual difference. Gitu. Setiap orang itu adalah unik. Gitu. Setiap orang memiliki kemampuan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Yang terkadang kekurangannya itu bisa dilengkapi dengan kelebihannya. Jadi kita harus menyadari setiap orang itu punya banyak identitas dan tidak ada yang sama. Dari sana kita bisa memulai untuk, oh saya ini unik gitu, saya harus mensyukuri apa yang ada dalam diri saya gitu. Nah, mungkin kita juga punya kesamaan identitas suku dengan seseorang gitu, lalu agama dan lain sebagainya, tetapi berbeda identitas yang lainnya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri manusia. Gitu. Ada identitas yang kita anggap sangat penting, ada juga identitas yang kita anggap tidak penting gitu. Akhir dan tidak bisa kita ubah. Gitu. Ada juga identitas yang kita bisa bangun dan ciptakan dan ubah dalam kita berproses menjalani hidup. Gitu. Nah, konsep yang kedua adalah dengan banyaknya identitas dan antara individu satu dan individu yang lainnya itu berbeda-beda, maka gunakanlah identitas atau standar diri sendiri. Jangan gunakan standar orang lain. Ini adalah proses untuk menerima diri sendiri. Gitu. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tadi kan ada sekian, saya sampaikan sekian jiwa manusia gitu ya di dunia ini. Gitu. Ada yang sidik jarinya itu sama Bapak Ibu, semuanya berbeda. Gitu. Nah, standar umum itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri gitu. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi gitu, ya tidak bisa juga dijadikan untuk kita gitu. Ya terkadang saya berpikir juga gitu, iklan-iklan ini semakin lama semakin rasis gitu Bapak Ibu. Pakai sampo A biar rambut lurus gitu. Emang kenapa kalau rambutnya keriting kan gitu Bapak Ibu ya? Gitu. Pakai hand body A, B, C gitu biar kulitnya tambah putih. Gitu. Emang kenapa kalau rambutnya, kalau kulitnya sawo matang gitu kan nggak masalah sebenarnya gitu. Jadi standar umum itu gitu, tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri Bapak Ibu. Gitu. Menurut saya gitu, Pak Nyoman ini ya ganteng sekali gitu. Tapi kalau menurut Ibu Nyoman Sawiteri mungkin Pak Nyoman nggak ganteng gitu kan. Jadi ya memang kita punya patokan sendiri gitu. Tidak bisa menggunakan patokan secara umum. Berbeda halnya kalau misalnya ya kita menggunakan patokan norma gitu, norma-norma etika dan lain sebagainya. Memang disepakati di daerah tertentu itu bisa kita gunakan. Tetapi kalau untuk perbedaan dari diri individu masing-masing ya sangat sulit sekali gitu. Nah, konsep yang terakhir adalah ketika kita sudah mengetahui setiap individu itu memiliki identitas yang berbeda-beda gitu. Lalu berdasarkan itu kita menggunakan standar diri sendiri gitu. Maka kita akan tiba pada self-compassion, Bapak Ibu, welas asih pada diri. Gitu. Ayo kita coba atau latihan mencintai diri sendiri. Apapun pencapaian kita pada saat ini, siapapun diri kita saat ini, apapun yang sudah pernah kita lakukan, kita alami. Gitu, latih untuk mencintai diri, sayangi diri, gitu. Syukuri apa yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Itu yang
kita bisa gunakan untuk apa ya, mengimplementasikan yang namanya kebinekaan dalam skala personal. Kebaikan diri, kesadaran penuh, dan keterhubungan, seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu, saya tidak buka sesi diskusi karena waktu mungkin sudah mau habis ini, atau mungkin sudah habis sebenarnya. Baik, terima kasih kelompok 2, kita lanjut pada kelompok yang ketiga. Silahkan, ini dari kelas 002 TKI dengan materi kebinekaan dalam skala sekolah. Silahkan, kelompok 002 TKI siapa yang mewakili? Silahkan. Izin Pak Satya, saya perwakilan siap. dari kelompok TKI 002. Oke, silahkan Bu Aziza. Izin share screen ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini hasil dari diskusi kelompok kami. Temanya tentang kebinekaan di sekolah. Hasil elaborasi capaian pembelajarannya. Keberagaman adalah kondisi yang berkaitan dengan banyaknya perbedaan yang terdapat di dalam lingkungan sekolah. Contoh keberagaman di sekolah yaitu agama, suku, bahasa, hobi, ekonomi, dan budaya. Kemudian terjadinya sinkronisasi, koordinasi, saling tukar informasi dalam penerapan kebinekaan sekolah, sehingga informasi bertambah tetapi tetap menerapkan respect each other atau saling memahami dan toleransi. Kemudian yang kedua, makna materi bagi guru profesional. Maknanya yaitu yang dapat kami ambil dari materi kebinekaan sekolah, kita harus berusaha menghargai keberagaman perbedaan, minat bakat, sikap, dan kepribadian dengan cara menganggap semua ras, suku, dan budaya itu sama. Tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya, kemudian ikut gotong royong bersama teman, baik di sekolah ataupun di rumah, tanpa memandang suku atau budaya dari mereka. Terakhir, perencanaan penerapan, membuat program sekolah yang bisa mempererat kebinekaan dan toleransi, melibatkan aktivitas kebudayaan di kegiatan sekolah. Kemudian ada beberapa contoh program antara lain, 1. Aktualisasi keberagaman budaya ditunjukkan pada perayaan Hari Nasional di sekolah. Contoh pembukaan acara dengan tari-tarian, paduan suara dengan instrumen gamelan atau angklung, pembukaan penampilan lagu daerah yang pastinya itu disesuaikan dari daerah masing-masing. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan keagamaan dari berbagai agama, aktualisasi beragam budaya. Misalkan ketika ada perayaan hari-hari besar agama tertentu, toleransi untuk meliburkan atau misalkan memfasilitasi. Kemudian yang selanjutnya menyediakan guru agama sesuai dengan agama muridnya. Jadi di kelompok kami itu di sekolahnya terdapat beberapa siswa dengan keberagaman agama. Nah nanti di sini juga di beberapa sekolah sudah difasilitasi, misalkan ada sekolah agama khusus untuk agama Katolik, misalkan atau Kristen seperti itu. Kemudian yang terakhir, siswa yang memimpin doa dilakukan secara bergantian, tidak hanya harus siswa Muslim, tapi bisa dilakukan secara bergantian, misalkan agama-agama lain seperti itu. Tapi kita tetap berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan dari kelompok PKI 002. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu dari TKI 002 ya. Ya, terkait dengan rencana aksinya baik sekali, sama seperti yang kami sudah lakukan di fakultas. Jadi kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan di Undiksa, setiap hari Senin itu melakukan apel pagi gitu. Nah, doanya itu dipimpin secara bergantian gitu dari berbagai agama yang ada di fakultas gitu. Dipimpinnya pun juga dengan menurut agama dan ajarannya masing-masing gitu, kami mengikuti gitu. Ya, memang harusnya seperti itu gitu. Maksudnya ya walaupun tidak terjadi seperti itu, tetapi poin pentingnya adalah ya kita menghargai setiap keberagaman yang ada di sekolah. Jadi keberagaman itu juga bukan hanya terkait dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, dan Bapak Ibu juga sudah sampaikan, tidak hanya terkait dengan keyakinan saja, budaya, adat istiadat gitu, tetapi juga keberagaman antar individu di sekolah itu sendiri.
Nah, tadi Pak Nyoman juga sempat sampaikan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, setiap individu itu berbeda-beda, jadi kita harus memfasilitasi semua warga sekolah yang ada di sekolah itu sendiri. Tidak hanya dari keyakinannya saja, tapi apapun ya aktivitas yang memang terkait dalam program di sekolah tersebut, seperti itu. Nah, banyak sebenarnya implementasi toleransi di sekolah, gitu. Misalnya seperti di budaya kelas, budaya sekolah, kegiatan-kegiatan siswa yang sebenarnya bisa dilakukan di sekolah. Kalau budaya kelas mungkin manajemen kelasnya seperti apa, gitu. Tidak mendiskriminasi suatu agama tertentu, keyakinan tertentu, etnis tertentu, atau mungkin tidak mendiskriminasi anak-anak yang kemampuannya agak kurang, gitu. Tidak bodoh, tetapi agak kurang, gitu. Tidak seperti yang lainnya misalnya. Lalu mungkin ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, ya mungkin metode dan bahan ajarnya disesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekolah atau di kelas itu, gitu. Lalu suasana dan lingkungan belajarnya juga disesuaikan. Kalau budaya di sekolah mungkin ya seperti kebijakan, gitu, Bapak Ibu. Lalu lingkungan sekolahnya yang memang ramah terhadap keberagaman. Lalu kita juga bisa membuat kegiatan-kegiatan siswa, gitu, seperti ya memanajemen kegiatan siswa dengan pendekatan kebinekaan misalnya. Lalu aktivitas kegiatan yang terkait dengan kebinekaan atau yang memupuk pemahaman terkait dengan perbedaan. Lalu memberikan materi-materi atau konten terkait dengan hal tersebut bisa juga, gitu. Nah, banyak sebenarnya bisa kita lakukan di sekolah terkait dengan meminimalisir yang namanya intoleransi dan menguatkan yang namanya toleransi. Tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 4. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Kita langsung masuk sekarang ke kelompok 01 sendiri Pak. Yang bunyinya Bu, Niki rajanya di sekolah sakit nih kan bisa dijemput nih. Ya, ini namanya sekolah yang berbineka. Kuat nih raganya enten belajar. Fasilitasi siswa ya. Oke, saya mute ya. Oke, ya silahkan yang mewakili kelompok terakhir dari seni rupa. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Satya dan teman-teman Bapak Ibu Guru PPG. Saya mewakili dari teman-teman seni rupa ingin mempresentasikan tentang sekolah damai. Izin share screen Pak Ibu. Jadi di sini hasil aktivitas sekolah damai di mana makna dari materi guru profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Guru profesional senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dalam segi keilmuan yang dimilikinya maupun pengalamannya. Sedangkan profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Adapun kriteria guru profesional tersebut antara lain yang pertama, mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur, sehingga mampu memberikan contoh yang baik pada anak didik, kemudian mempunyai kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik, menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, kemudian memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, kemudian menguasai berbagai administrasi pendidikan seperti RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan sebagainya. Rencana penerapan sekolah damai. Jadi menurut Hajan dan Budiarso ya,
Keamanan dan kenyamanan akan mampu dirasakan oleh komponen sekolah karena adanya rasa kasih sayang, kepercayaan serta kebersamaan akan mampu. Sekolah yang damai adalah sekolah yang pada beberapa aspeknya memiliki indikasi tertentu. Kemudian makna damai sebagai kata inti dari kedamaian menurut Ihsan Malik dapat didefinisikan sebagai dihormatinya manusia dan kemanusiaan secara optimal akibat bekerjanya sistem sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan secara efektif yang berujung pada terwujudnya keadilan kepada semua pihak. Kemudian definisi ini bersifat menyeluruh untuk membedakannya dengan damai yang cukup diartikan sebagai berakhirnya perang yang terjadi atau berhentinya konflik kekerasan. Kemudian rencana penerapan sekolah damai yaitu melalui pembentukan karakter siswa di sekolah dan kebijakan penerapan sekolah damai terhadap karakter siswa. Jadi sekolah diharapkan mampu memberikan aturan sekolah yang mampu memberikan kesadaran itu berpakaian dan berperilaku sosial dan etika. Kemudian berikutnya adalah memaknai gerakan sekolah damai sebagai upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya berada sesuai dengan syariat 12 yang terdapat pada Pancasila melalui pelibatan publik. Gerakan sekolah damai merupakan gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif sebagai elemen. Dengan adanya program sekolah damai diharapkan siswa bisa menanamkan karakter disiplin setiap hari. Mungkin demikian presentasi yang saya bawakan mengenai tentang sekolah damai. Terima kasih Bapak, kelompok terakhir nih. Ya, jadi setelah seluruh materi kita bahas, maka muaranya itu adalah sekolah yang damai. Ketika sudah kita memiliki atau memahami gitu kebinekaan global seperti apa, lalu kebinekaan dalam skala nasional seperti apa, lalu kebinekaan dalam skala personal atau dalam diri kita, lalu kebinekaan di sekolah, maka sekolah itu pun akan menjadi sekolah yang damai gitu. Apalagi kita berada di dalamnya gitu. Kita bisa sharing, kita bisa berbagi apa yang sudah kita miliki terkait dengan pemahaman kebinekaan kepada lingkungan sekolah kita gitu. Ya, apa itu sekolah yang damai gitu. Ya, sekolah yang damai tadi di awal ya, dalam pertanyaan pemantik saya sudah dijawab sendiri oleh Bapak Ibu gitu. Bahwa sekolah yang kita harapkan itu atau sekolah yang damai itu adalah sekolah yang aman, menyenangkan, dan menciptakan budaya yang damai. Nah, hal ini memang dibutuhkan oleh setiap insan, oleh setiap manusia. Rasa aman itu adalah salah satu kebutuhan dasar dari setiap manusia. Kalau kita lihat dari teorinya Maslow, jadi ada kebutuhan akan makan, sandang, dan papan, itu akan rasa aman gitu. Lalu kebutuhan akan cinta dan kasih, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri sendiri gitu. Jadi rasa aman ini adalah salah satu kebutuhan dasar yang memang harus dimiliki atau didapatkan oleh setiap individu, apalagi anak-anak Bapak Ibu. Ketika anak-anak sudah merasa aman, maka sekolah itu pun akan memulai untuk menyediakan situasi yang menyenangkan. Lalu akan menciptakan juga budaya yang damai. Nah, apa saja komponen sekolah yang damai? Nah, itu ada kebijakan tentunya. Ada juga interaksi, ada promosi, ada sarana, dan juga partisipasi. Nah, dasarnya dari sekolah yang damai ini tadi sempat disampaikan juga kalau nggak salah ya, prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas, demokratis, keadilan, tidak diskriminatif, hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan juga kemajemukan bangsa. Itu prinsip sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan atau dasar dari sekolah yang damai. Yang berikutnya ada juga 10 hak anak gitu, di dalam konvensi hak anak di PBB. Dan yang terakhir adalah
sekolah yang ramah anak. Nah, ini kayaknya Pak Yoman yang tahu ini. Ini ada di Permen PP dan PA nomor 08 tahun 2014 ya. Koreksi saya kalau salah Bapak Ibu ya. Gitu. Tetapi di sekolah itu walaupun sebenarnya kita sudah ingin memulai untuk menjadikan sekolah yang damai dengan menghargai perbedaan, tetapi tetap saja masih saja beberapa waktu belakangan ini mungkin sampai dengan sekarang terjadi hal-hal yang terkait dengan atau hal-hal yang berbanding terbalik gitu dengan sekolah yang damai, seperti perundungan dan beberapa hal lainnya gitu yang memang masih terjadi saat ini. Bullying secara sosial, cyberbullying gitu, termasuk juga bullying fisik Bapak Ibu ya. Beberapa hari lalu saya scroll TikTok itu masih ada siswa yang meninggal karena dikeroyok gitu. Wah, kok gampang sekali menghilangkan nyawa seseorang, apalagi masih sekolah gitu. Termasuk juga bullying secara verbal yang mungkin saja tidak disadari oleh si pelaku gitu, bahwa itu menyakiti hati seseorang. Nah, inilah tugas dari kita selaku guru profesional. Saya tidak mau lanjut lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham itu gitu ya. Itu. Nah, bagaimana kita menciptakan sekolah yang damai gitu. Walaupun sulit, tetapi tetap kita harus lakukan. Walaupun kita sendiri gitu, tetapi kalau saya lihat dari kata-katanya Pak Anies, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin-lilin kecil. Gitu. Jadi Bapak Ibu inilah lilin-lilin kecilnya. Gitu. Jadi daripada kita bermuram durja gitu, bermarah-marah permasalahan, ya lebih Maaf suaranya Pak. Maaf Pak suaranya. Suaranya mute Bapak. Oh iya, maaf. Sudah ya Bapak Ibu? Sampun. Oke. Nah, banyak juga kerentanan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak di sekolah kita gitu. Terus diskriminasi dan juga intoleransi gitu. Pemaksaan, mengajarkan kebencian dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu, itu materi terakhir dari sesi kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Saya tidak berlama-lama lagi untuk menutup kelas ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada sesi pagi sampai dengan siang. Semoga apa yang kita diskusikan gitu. Semoga apa yang kita agihkan secara bersama dalam kegiatan ini akan bermanfaat nantinya. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di awal tadi dari pengantar Pak Iwan Syahril, ya Bapak Ibu diharapkan menjadi lilin-lilin kecil itu gitu, untuk nanti bisa berbagi terkait dengan wawasan kebinekaan ini di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dari kebinekaan global, kebinekaan nasional, lalu kebinekaan dalam skala personal, lalu kebinekaan di sekolah, dan muaranya nanti akan menjadi sekolah yang damai. Gitu ya Bapak Ibu, saya tidak buka sesi diskusi lagi, karena sepertinya ini ada sudah beberapa teman-teman yang sudah join ya, yang sesi siang gitu. Baik Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Karena di awal tadi saya buka dengan penganjali umat, maka untuk mengakhiri pertemuan ini, saya tutup dengan parang santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, 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 dan salam harmoni. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu bisa live. Untuk yang sesi siang bisa. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ibu yang sesi siang, saya izin minum air dulu ya. Nanti kita mulai 5 menit lagi tepat jam 13 nih. Silakan tetap berada di ruang.